Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Ferry FF. Salam satu hobi untuk teman-teman semua di mana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat serta sehat pula ternaknya walaupun dalam cuaca yang silih berganti. Ada panas, ada hujan ya. Kadang-kadang hujan terus menerus ya teman-teman ya. Nah teman-teman semua, di kesempatan konten kali ini saya ingin sedikit membahas tentang peternakan ayam petarung atau ayam hobi ya temannya, khususnya penghobi ayam di mana saja berada ya teman-teman ya. Teman-teman ya, kita sedikit ingin bercerita yang ringan-ringan saja ya. Yang namanya peternak itu, kalau kita hitung-hitung itu ya, yang namanya ternak itu teorinya itu cuma 1% ya. Jadi 99% itu adalah praktek ya. Barulah kita tahu bagaimana kalau menjadi seorang peternak, kecil maupun besar itu sama aja teman-teman, nggak ada bedanya ya. Susahnya senengnya itu, maksud saya itu sama aja. Kalau masalah besar dan kecil itu kan itu tergantung rezeki masing-masing ya, dan kemampuan finansial masing-masing. Itu yang dinamakan teori. Jadi kita tidak cukup menghabiskan waktu hanya untuk berteori begini, teori begitu ya. Teorinya seperti ini, macam ini katanya, biar nanti ayamnya sukses, biar nanti ayamnya bagus hasilnya. Hanya berteori dari hari ke hari, tapi tidak ada prakteknya, nggak praktek itu ya, nggak bakalan ngerasain bagaimana pahit manis dan getirnya seorang peternak itu. Kalau hanya berteori saja, hanya buang-buang waktu ya. Sebab yang namanya peternak itu ya teman-teman ya, hanya 1% teori. 99% itu 90% itu kayak ya praktek. Kalau kita nggak praktek, mana tahu kita, mana paham kita. Oh begini caranya ya kan, misalkan oh begini bau kotorannya ini kan. Kalau dia kasih makan ini kotorannya seperti ini warnanya. Nah, itu karena kita praktek, kita tahu ya kan. Nanti kalau kita kasih makan ini, kita rawat seperti ini, jadinya seperti itu. Karena kita praktek, kita pasti paham ya. Walaupun tidak 100% kita tepat dari tapi menurut pengalaman kita sehari-hari di kandang itu, kita pasti akan memahami, wah ini ayam kalau kita kasih makan ini nanti kotorannya bau sekali nih. Nah, kan kita sudah bisa pilah-pilah dari situ. Dari situ udah bagian pengalaman yang terkecil ya teman-teman ya. Ya nanti akan bertambah seiringnya waktu, kita semakin tahu, kita semakin paham ya. Pertama kita memilih indukan ya, memilih pacekannya, memilih biangnya. Kita tahu cara-caranya memilih bibit yang ini nanti bakalan yang bagus jadinya, ya kan seperti itu. Kalau kita nggak praktek, mana kita tahu. Setelah kita coba yang ini jelek, nanti kita beralih ke yang lain lagi, kita coba yang lain. Ternyata ini yang bagus, ya ini yang kita teruskan. Kan seperti itu ya teman-teman ya. Setelah itu cara merawatnya misalkan ya, itu juga dari informasi-informasi dari teman ke teman, dari kawan ke kawan, dari kandang ke kandang ya. Dari pengalaman-pengalaman kita sesama peternak, saling bertukar pengalaman, kita akan jadi dewasa sendiri di dunia peternakan, terutama ayam hobi ya teman-teman ya. Jadi tidak cukup hanya berteori saja. Jikalau hanya berteori, akan membuang-buang waktu dan menjadi sebuah bualan-bualan saja ya. Sekecil apapun, kalau kita praktekkan, kita tahu, kita paham pahit manisnya seorang peternak itu seperti apa, kita mengerti. Bahkan kadang kalau kita lagi badannya kita kurang beruntung ya, ketemu pahitnya terus ya, itu sudah biasa ya teman-teman ya, sudah biasa. Ada juga kalanya mengecap manisnya juga ya, kita sudah biasa kalau kita sudah praktekkan setiap harinya jadi seorang peternak, terutama peternak ayam aduan atau ayam hobi ya teman-teman ya. Jadi setelah kita pelajari itunya, cara pembibitannya, barulah kita pelajari lagi, nanti kita tahu lagi cara pengembang biakannya supaya jadi hasilnya nanti bagus ya kan, seperti itu. Kita juga sudah mencoba misalnya dengan kegagalan kita yang pertama,
Kita coba bibit ini hasilnya kok gitu kan. Nggak bisa nggak bisa menjadi istilahnya acuan, nggak bisa menjadi judul kandangnya teman-teman karena hasilnya jelek. Padahal waktunya sudah ditunggu bertahun-tahun kan, sampai 1 tahun itu. Untuk satu ekor ayam aja tuh bisa dari telur sampai dia jago itu kan 1 tahun itu paling nggak, baru bisa digunakan, baru bisa dianukan. Nah itu semua adalah sebuah pengalaman. Nanti setelah kita sudah tahu, sudah mengerti pengalaman pahit manisnya seorang peternak itu, karena nanti kita sudah mulai belajar cara memasarkannya, ya kan? Kita tahu cara memasarkannya seperti apa, bagaimana caranya ini usaha seperti ini biar bisa menghasilkan, jangan cuma dapat bau kotoran aja setiap hari tapi kok nggak ada hasilnya, kan seperti itu. Yang namanya orang peternak hobi itu kan otomatis ingin mendapatkan penghasilan, baik dari aduan, baik dari jual beli, ya kan, dari jual beli anakannya atau jual beli pacekannya, jual beli jengger-jenggernya, kan itu otomatis kan kalau harus ayam-ayam yang berkualitas. Jikalau hasil kita tidak berkualitas, ya tidak akan ada konsumen yang ingin mendekat kepada kita. Kunci utamanya itulah hasilnya itu kualitas ya teman-teman ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat.